Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan informasi atau menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan pekerjaan untuk pekerjaan peningkatan perkerasan jalan aspal. Harapan saya ini bisa berguna bagi teman-teman mahasiswa atau yang baru lulus atau yang akan melaksanakan pekerjaan aspal tapi belum berpengalaman. Untuk yang pertama, kita bisa melakukan survei atau pengukuran lokasi sepanjang area yang akan kita repair. Mungkin di jalan aspal yang lama yang akan kita repair ya, bisa spot-spot sesuai dengan kerusakan-kerusakan yang ada, atau bisa sepanjang jalan itu kita overlay di atasnya. Untuk pengukuran di sini yang perlu kita ukur adalah luasan jalan yang akan kita repair atau kita tingkatkan ketebalannya. Kita tandain pakai pilok, dan tujuannya ini adalah kita mendapatkan hasil luasan area yang akan kita repair, dan kemudian menentukan volume daripada material yang akan kita pesan di AMP atau Aspal Mixing Plan. Dan semua data tentunya kita record dalam dokumen survei. Berikutnya target. Adapun target yang akan kita capai dalam pekerjaan, ya, khususnya untuk pekerjaan ini adalah ini umum ya, pekerjaan selesai tepat waktu, konstruksi atau hasil pekerjaan sesuai dengan rencana gambar atau kualitas yang direncanakan, minimum biaya dan efektif, kemudian harapannya dengan hasil yang maksimal. Untuk target harian atau progres harian bisa on schedule atau inline dengan rencana kerja di setiap hari seperti yang kita rencanakan. Kemudian terakhir adalah tercapainya keselamatan kerja atau keselamatan semua aktivitas pada selama proses pekerjaan sampai dengan pekerjaan selesai. Berikutnya adalah kita melakukan pemesanan material aspal tentunya. Dan beberapa hal yang perlu kita perhatikan adalah dalam proses di dalam pemesanan ini perlu kita diskusi atau kita bicarakan dengan si vendor penyedia material. Adalah mungkin yang pertama adalah jarak tempuh atau pengiriman, karena ini terkait sekali dengan yang namanya suhu. Untuk maintaining suhu itu sampai ke lokasi itu masih layak untuk dihampar. Jadi suhu minimum yang disyaratkan dalam rencana kerja itu masih tercapai pada saat material itu sampai lokasi. Jadi tentunya jarak tempuh dan kondisi jalan itu perlu kita diskusikan bagaimana caranya bisa sampai lokasi tepat waktu. Dan yang kedua adalah alat-alat apa saja yang kita kirim ke lokasi. Ini biasanya dari vendor aspal atau dari AMP itu dia punya satu set alat. Jadi mulai penghamparan, kemudian pemadatan dan finishing pemadatan, kemudian ada penyemprotan pembuangan debu dengan kompresor, dan juga ada penyemprotan tekot atau perekat aspal. Nah, ketika kita banyak alat di situ, kita harus bicarakan juga bagaimana terkait dengan keamanan lokasi ya. Keamanan lokasi pada saat kita sudah drop semua alat di lokasi.
Karena nggak mungkin pada saat pekerjaan selesai alat kita bawa pulang bawa lagi, pasti alat harus standby di lokasi sesuai dengan urutan pekerjaan di titik-titik pekerjaan. Jadi di situ perlu diperhatikan sekali alat-alat manual yang kita bawa, alat-alat berat yang kita bawa itu dalam kondisi aman, dan setiap harinya, setiap pagi itu ready untuk atau siap untuk dipakai tanpa ada kendala. Karena apa? Kita bicara keamanan di situ. Ini ya tidak menutup kemungkinan namanya ada potensi hal-hal yang mungkin bisa dicuri. Itu pasti kita harus memikirkan yang namanya keamanan. Ya mungkin kita bisa pesan penjaga, atau memang kalau memang lokasi sudah aman ya kita bekerja sama dengan pemerintah desa setempat untuk ikut membantu, atau kita bisa minta izin naruh alat di situ sehingga bisa dibantu mengenai keamanannya. Oke, berikutnya adalah proses pengiriman. Nah, proses pengiriman material ini perlu kita tinjau juga mengenai akses, kemacetan, kemudian tanjakan, turunan, tikungan, dan lain-lain, sehingga semua masalah dalam proses perjalanan itu sudah kita prediksi di awal. Jadi ke material sampai lokasi dengan aman dan tepat waktu itu sangat-sangat menjadi sebuah pertimbangan yang harus benar-benar kita ketahui di awal, ya. Dan ini perlu kita bicarakan dengan vendor si penyedia aspal. Selanjutnya untuk mulai pekerjaan peningkatan aspal jalan, yang pertama kita perlu siapkan atau checklist alat kerja. Ini meliputi alat berat. Semua alat berat yang kita siapkan kita checklist, dan alat manual juga. Untuk checklist alat ini adalah kaitannya dengan kita ngecek kesiapan daripada alat tersebut, baik itu kondisi alat dalam kondisi normal, kemudian perlengkapan lain, mungkin lampu atau lampu emergency atau rotary lamp atau spion dan lain-lain, sehingga pada saat proses pekerjaan ini semuanya dalam kondisi siap dan tidak ada kendala. Memastikan semua mesin-mesin tidak bocor, dan ini biasanya kita ada salah satu petugas, yaitu petugas safety, yang bisa untuk ngecek tersebut. Yang kedua adalah penyiapan alat kerja manual. Ini ada banyak alat kerja manual, yaitu skop, kemudian alat troli angkut atau arko, garuk aspal, semprotan solar, dan alat pelindung diri atau PD. Kemudian ada pilok atau jenisnya untuk menandai daripada area-area yang akan kita repair. Kemudian terakhir adalah alat pengukur suhu aspal atau termometer. Meeting atau rapat sebelum mulai pekerjaan. Oke. Di dalam meeting pekerjaan, tentunya di sini kita akan membicarakan bagaimana tahapan pekerjaan dan personil atau anggota personil, siapa yang mengerjakan. Ini di dalam meeting pekerjaan ini semua dari anggota pekerja harus ikut, dari mulai si pekerja labor di bawah, leader, kemudian operator, semuanya harus ikut dalam meeting pekerjaan sebelum mulai kerja. Beberapa item yang perlu kita bicarakan atau perlu kita siapkan dalam meeting pekerjaan adalah rencanakan pekerjaan dengan matang. Tahapan-tahapannya semua kita meetingkan, dan semua harus sudah ready pada saat kita mulai kerja. Kemudian urutan pekerjaan dan kelengkapan alat kerja dan material. Nah, ini
mulai dari bagian logistik, kemudian operator, kemudian pekerja. Pastikan semua kita cek pada saat kita meeting. Kita cek semuanya harus dalam kondisi siap. Berikutnya adalah jumlah personil lengkap. Nah, jumlah personil ini harus sesuai dengan bagiannya. Jadi pada saat proses pekerjaan tentunya nggak ada yang namanya satu bagian pekerjaan ini nggak ada personilnya, nggak bisa. Jadi semuanya harus sesuai, jumlahnya itu harus sesuai dengan pekerjaan yang kita kerjakan, dengan proses pekerjaan kita ya, baik itu labor, operator, dan sesuai dengan tugas masing-masing, sesuai dengan keahliannya tentunya. Kemudian berikutnya adalah pastikan semua personil dalam pekerjaan tersebut sudah menggunakan alat pelindung diri. Nah, ini wajib di dalam proses semua pekerjaan konstruksi, ini wajib hukumnya untuk personil ini menggunakan alat pelindung diri. Apalagi jika pekerjaan tersebut itu mengandung potensi bahaya yang tinggi, ya, karena di dalam proses pekerjaan peningkatan aspal ini kita erat kaitannya dengan pekerjaan penggunaan alat berat untuk proses pemadatan dan lain-lain. Tidak menutup kemungkinan juga namanya alat-alat manual itu juga tentunya juga berbahaya jika kita tidak menggunakan dengan benar. Oke, berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana penanganan personil ketika terjadi kecelakaan kerja. Nah, ini sangat tidak kita harapkan, tapi ya, perlu sekali kita siapkan rencana penanganan. Misalnya terjadi kecelakaan kerja, jadi bagaimana respon kita ya, mulai dari tindakan penyelamatan pertama sampai jika diperlukan harus dibawa ke rumah sakit, kita sudah tentukan sekalian rumah sakitnya mana, jarak tempuhnya berapa, sehingga jangan sampai terjadi gara-gara kita telat atau terlalu jauh atau keterlambatan penanganan ini berakibat fatal pada pekerja yang terkena daripada kecelakaan kerja tersebut. Sekali lagi, yang namanya kecelakaan kita tidak harapkan, tapi minimal kita harus sudah siapkan bagaimana sistem penanganannya, tentunya secara cepat, sehingga tidak terjadi fatal apabila hanya gara-gara keterlambatan penanganan. Oke, dan berikutnya setelah semua kita bicarakan rencana kerja seperti ini, begitu semua personil sudah siap sesuai dengan tugas masing-masing, sesuai dengan keahlian masing-masing, kita jangan lupa di akhir meeting mulai kerja ini kita melakukan doa, ya, doa bersama untuk memulai pekerjaan. Ya, harapannya tentunya kan pekerjaan selesai sesuai dengan target dan tercapainya sebuah keselamatan dalam proses pekerjaan. Untuk memulai pekerjaan, kita membawa alat berat menuju ke lokasi. Seperti terlihat di slide ini, di gambar itu kita lihat ada seorang flagman lagi mengawal alat berat finisher menuju ke lokasi pekerjaan. Untuk tahapan proses peningkatan aspal jalan, yang pertama seperti yang kita lihat ada pekerja sedang membersihkan debu pada permukaan jalan yang akan kita overlay menggunakan aspal. Pada saat proses pembersihan debu, sebelum kita melakukan overlay, ya,
debu kita bersiaga menggunakan alat kompresor yang kita tiup. Ya, tentunya kalau pakai alat kompresor itu nanti hasilnya bisa maksimal ya. Jadi debu yang kita tiup itu nanti bisa maksimal bersih. Dan pada saat proses pembersihan debu ini kita harus pastikan kita gunakan alat safety APD tadi ya. Kemudian pembersihan debu dan kotoran menggunakan alat kompresor dengan maksimal agar aspal menempel sempurna pada permukaan jalan lama yang rencana kita perbaiki atau kita tambal di atasnya. Dan kemudian setelah proses pekerjaan pembersihan selesai, itu dicek oleh QC ya. Pastikan QC yang hadir di situ atau dari klien itu, supervisornya dari klien atau QC, kita pastikan juga ikut mengecek sebelum kita melanjutkan dengan langkah kerja berikutnya. Dan tentunya hasil pengecekan tersebut kita dokumenkan di lembar QC record ya, ditandatangani bahwa ini memang sudah bersih, artinya menyaksikan bahwa ini telah dibersihkan debunya dan ditandatangani dokumennya untuk selanjutnya melangkah ke tahapan pekerjaan berikutnya. Selanjutnya setelah area bersih dari debu, kita lakukan penyemprotan tekot. Tekot ini adalah cairan aspal cair yang berfungsi untuk merekatkan antara aspal lama dan aspal baru. Ini sebenarnya ada dua macam, tekot dan prime coat. Ini untuk tekot ini adalah untuk area yang permukaannya keras, karena kita layer aspal baru, dan volume kebutuhan ini per meter perseginya kurang lebih kita siramkan atau kita semprotkan tuh rata sekitar 1 liter per meter persegi. Seperti terlihat di gambar slide berikut ini ada seorang petugas melakukan penyemprotan tekot menggunakan alat semprot tekot ya, yang ditiup atau pakai kompresor juga disemprotkan untuk cairan tekotnya. Berikutnya setelah tekot kita semprotkan ke area area pemasangan aspal untuk peninggian aspal, ini seperti yang kita lihat di slide berikut ini adalah kita pastikan area kita barikat ya, kita beri batasan dari area kendaraan yang lalu lalang dengan area yang akan kita layer pakai aspal. Kemudian di situ seperti lihat di gambar itu adalah proses penurunan aspal. Jadi aspal finisher di posisi area kerja yang akan dilaying aspal, kemudian dump truck yang bawa aspal mundur ke belakang diposisikan langsung pada bucket. Jadi bak truknya langsung pada bucket, di unloading ke bucketnya finisher. Kemudian di situ juga terlihat ada seorang penjaga juga atau flagman yang memberikan aba-aba ke sopir jika memang proses unloading sudah penuh atau sudah sesuai. Jadi tidak terlalu banyak karena nanti bisa tumpah kemana-mana. Oke, untuk slide ini adalah seperti yang saya jelaskan tadi. Kita langsung menuju ke slide berikutnya. Oke, di dalam slide ini seperti terlihat di gambar ya, di situ ada finisher yang selesai, yang menghampar dengan pakai mesin finisher operator. Kemudian ada yang dihampar manual. Nah, di sini bisa kita lihat area penghamparan yang bisa dipakai dengan mesin finisher bisa kita lakukan dengan mesin finisher dengan ketebalan yang sudah ditentukan.
itu nanti ada petugasnya sendiri ya untuk menyetel untuk setting alat tersebut, setting area alat untuk gelar. Kemudian area-area yang tidak bisa digelar dengan mesin, yang mungkin posisinya agak terlalu minggir atau mungkin ada sedikit turunan atau tanjakan yang posisinya kurang pas, ini bisa kita gelar manual. Jadi makanya di situ kita sebelum kerja kita sediakan alat kerja manual dan tim pekerja khusus untuk menggelar aspal secara manual menggunakan garuk, skop, arco dan lain-lain. Dan tentunya ketebalan yang pada saat gelar manual harus disesuaikan dengan ketebalan yang sudah digelar sama finisher. Jadi kita tentukan ketebalan finishnya berapa, kemudian kita kasih spare untuk ketebalan saat penghamparan. Oke, ini dari tim aspal sendiri ini ya, rata-rata sudah berpengalaman untuk yang proses penggelaran secara manual. Oke, untuk beberapa hal yang perlu diperhatikan saat penggambaran material aspal pakai aspal hot mix ini dengan finisher, ya seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian yang secara manual. Oke, langsung saja ke slide berikutnya. Di slide ini seperti yang terlihat ya, di situ ada proses pemadatan hasil hamparan aspal yang sudah di layar di area penghamparan yang akan ditambah ketebalannya. Oke, untuk penjelasannya di slide berikutnya. Proses pemadatan. Untuk proses pemadatan hasil layang aspal kita menggunakan tandem roller 10 ton dengan passing sesuai dengan ketentuan yang ada di rencana kerja. Tapi juga dipastikan juga setelah dipassing sesuai dengan ketentuan apakah sudah padat atau belum. Jika belum ya kita ulangi lagi. Kemudian pada saat proses pemadatan ini nggak lupa kita siapkan juga cairan solar di alat penyemprotan yang akan kita semprotkan di roda tandem roller ini untuk mencegah roda ini lengket dengan aspal. Jadi beberapa kali kita semprotkan, kemudian kita cek jika memang ada yang nempel-nempel juga sambil kita bersihkan, kemudian kita semprot lagi sambil kita lihat. Ini kondisi ini bisa kita lakukan berkala sesuai dengan kondisi lapangan. Kemudian berikutnya jangan lupa pastikan semua tahapan kerja kita selalu ambil foto ya, kemudian kita dokumenkan atau direcord di QC dokumen yang ditandatangani oleh QC pengawas atau supervisor dari klien kita. Oke, proses untuk pemadatan ini di situ terlihat di slide ini seperti kita lihat ada seorang pekerja yang mengikuti proses pemadatan tandem roller. Ya, di situ dia sedang membersihkan butiran-butiran kerikil aspal yang menempel di roda sambil disemprot dengan cairan solar. Oke, berikutnya selain pemadatan dengan tandem roller dengan 2 drum ya, ini ada juga pemadatan setelahnya yaitu menggunakan tire roller. Ini tire roller ini alat pemadat untuk finishing aspal permukaan ya, itu dia dari roda karet mati, jadi rodanya itu dari karet mati yang saling menutup pemadatan antara roda belakang dan depan. Di situ terlihat ya, untuk proses pemadatan ini seperti tandem roller, dia bolak-balik maju mundur sesuai dengan passing atau namanya hasil passing yang sepadat mungkin. Mungkin untuk mengukurnya salah satunya bisa kita lihat di bekas rolleran ini, bekas rollingan itu ada bekas roda atau enggak. Jadi kalau misalnya udah kelihatan mulus ya itu udah posisi benar-benar padat dan sudah keras.
Jadi seperti itu. Berikutnya adalah akhir pekerjaan atau selesai pekerjaan dan housekeeping semua alat-alat. Di sini ada beberapa item yang kita perlu pastikan lagi, yaitu setelah semuanya sudah sesuai dengan rencana kerja yang kita rencanakan dan sudah selesai pekerjaan, kita masuk pada sesi akhir pekerjaan, yaitu kita pastikan area diamankan untuk barricade jika memang belum boleh dilintasi kendaraan ya. Kalau memang udah boleh ya udah kita buka. Jika sudah ada izin dari pengawas ya tentunya ya. Terus semua dokumen pekerjaan kita pastikan sudah ditandatangani urut-urutannya dari awal sampai akhir oleh pengawas lapangan. Jadi ini benar-benar memastikan dari pihak klien juga sudah witness atau memastikan menyaksikan sendiri proses pekerjaan dan hasil pekerjaan. Kemudian semua alat yang ada di lapangan kita pastikan sudah dikumpulkan, nggak ada yang tertinggal. Alat kerja manual, alat berat kita parkir pada posisi area parkir yang aman sampai menunggu proses demobilisasi. Oke, demikian tadi penjelasan saya atau informasi dari saya mengenai proses peningkatan aspal atau upgrade jalan aspal yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.